Tak semua wali dikenal dengan istana, sebagian hadir dalam kesunyian, namun getarannya terasa hingga hari ini. Channel ini dibuat untuk menjaga kisah para wali Nusantara, agar tidak hilang di telan zaman. Subscribe jika Anda bagian dari perjuangan ini. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjauhkan dari penyakit iri dan sombong, serta menanamkan akhlak mulia dalam diri kita. Jika Anda mengaminkan doa ini, tuliskan amin di kolom komentar. Dan kini, mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri jejak seorang wali yang namanya jarang ditulis, namun pengaruhnya abadi. Malam itu, angin berhembus pelan di atas tanah Jawa. Langit tampak kelabu, seolah menyimpan rahasia yang belum diungkapkan. Di kejauhan, hutan-hutan lebat berdiri sunyi, sementara desa-desa kecil terlelap dalam kesederhanaan hidupnya. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kesunyian malam itu, sejarah besar sedang bersiap dituliskan. Sejarah tentang seorang alim yang kelak dikenal dengan nama Syekh Jangkung. Syekh Jangkung bukanlah nama yang tercatat megah dalam kitab-kitab kerajaan. Ia tidak datang dengan iring-iringan pasukan, tidak pula disambut oleh genderang kehormatan. Namun, langkahnya ringan, dan kehadirannya membawa getaran yang perlahan mengubah wajah tanah Jawa dalam berbagai tutur lisan dan kisah para sesepuh. Syekh Jangkung dikenal dengan nama asli Syekh Abdul Jalil. Ia disebut-sebut berasal dari Tanah Suci, tempat para ulama besar menimba ilmu dan mengabdikan hidupnya untuk Allah. Sejak muda, Syekh Abdul Jalil telah menghafal Al-Quran, mendalami ilmu fikih, tasawuf, serta menapaki jalan spiritual yang penuh disiplin dan kesabaran. Namun, yang membedakannya dari banyak penuntut ilmu lainnya, bukanlah semata kecerdasannya, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah merasa cukup dengan ilmunya. Semakin dalam belajar, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah suatu malam. Dalam kesunyian munajatnya, Syekh Abdul Jalil merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan kegelisahan dunia, melainkan panggilan ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya seolah ditarik ke arah timur, ke sebuah negeri jauh, yang tanahnya subur, namun jiwanya masih haus akan cahaya Islam. Negeri itu adalah Nusantara. Tanpa banyak pertimbangan, tanpa perhitungan duniawi, ia memutuskan meninggalkan Tanah Suci, bukan untuk mencari kemasyhuran, melainkan untuk menjalankan amanah dakwah. Perjalanan menuju Nusantara bukanlah perjalanan singkat. Ia menempuh lautan luas, menghadapi badai dan ketidakpastian hidup. Namun setiap langkahnya disertai doa, setiap hembusan napasnya adalah dizikir. Konon, dalam perjalanan itu, beberapa kali kapalnya nyaris karam. Namun, entah mengapa, selalu ada ketenangan yang menyelimuti rombongan kecil tersebut. Para awak kapal sering berkata, selama Syekh ada bersama kita, hati terasa aman. Ketika akhirnya menginjakkan kaki di tanah Jawa, tak ada yang menyambutnya sebagai wali. Ia hanyalah seorang musafir, berjubah sederhana, tubuhnya tinggi dan kurus, hingga masyarakat sekitar menjulukinya Jangkung. Namun di balik tubuh yang tampak biasa itu, tersembunyi ilmu dan kebijaksanaan yang dalam. Ia tidak langsung berdakwah di tengah keramaian, tidak naik mimbar, tidak berdebat. Ia memilih hidup di tengah rakyat kecil, menyapa petani, menolong orang sakit, mendengarkan keluh kesah mereka. Tanpa menghakimi, Syekh Jangkung memahami satu hal penting: hati manusia tidak bisa ditaklukkan dengan paksaan. Maka dakwahnya dimulai dari akhlak, dari kejujuran, dari kesabaran. Ia mengajarkan Islam bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan teladan. Ketika ia berbicara, orang-orang merasa tenang. Ketika ia diam, kehadirannya tetap menyejukkan. Sedikit demi sedikit, masyarakat mulai bertanya, siapakah sebenarnya orang ini? Ada satu kisah yang sering diceritakan para sesepuh. Suatu hari, saat kemarau panjang melanda, tanah mengering dan tanaman mati, Syekh Jangkung mengajak warga berkumpul. Tanpa ritual aneh, tanpa mantra, ia hanya mengangkat tangan dan berdoa. Tak lama setelah doa itu, awan gelap berkumpul. Hujan turun perlahan, membasahi bumi yang retak. Warga terdiam, bukan karena takut, melainkan karena takjub. Namun Syekh Jangkung hanya berkata, "Ini bukan karomahku, ini kasih sayang Allah." Kabar tentang Syekh Jangkung
mulai menyebar dari desa ke desa, bukan sebagai orang sakti, melainkan sebagai orang saleh. Namun, seperti cahaya yang semakin terang, ia mulai menarik perhatian pihak-pihak tertentu, termasuk para penguasa wilayah yang merasa terusik. Karena ketika hati rakyat mulai tunduk pada kebenaran, kekuasaan dunia seringkali merasa terancam, dan disinilah perjalanan besar itu bermula. Seorang musafir dari Tanah Suci datang tanpa nama besar, tanpa pasukan, tanpa ambisi dunia. Namun takdir telah menyiapkan jalan yang akan menggetarkan bukan hanya rakyat jelata, tetapi juga para penguasa. Ketika Allah memilih seseorang, tak ada kekuatan dunia yang mampu menghentikannya. Pagi di tanah Jawa selalu dimulai dengan kesunyian. Kabut tipis menggantung di atas sawah, dan suara alam menjadi penanda kehidupan yang berjalan perlahan. Di salah satu desa kecil, Syekh Jangkung melanjutkan hari-harinya dengan kesederhanaan yang sama. Tak ada pakaian istimewa, tak ada tempat khusus. Ia hidup seperti rakyat kebanyakan. Namun, justru dari kesederhanaan itulah, setiap sore, orang-orang mulai berkumpul di serambi kecil rumah kayu tempat Syekh Jangkung bermukim. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, petani yang kelelahan, pedagang kecil yang gelisah. Mereka tidak datang untuk mencari kesaktian, mereka datang karena merasa didengarkan. Syekh Jangkung tidak menggurui, ia bertanya, mendengar, lalu menjawab seperlunya tentang sholat, tentang kejujuran dalam berdagang, tentang sabar menghadapi hidup. Sedikit demi sedikit, lingkaran kecil itu membesar. Pada masa itu, kepercayaan lama masih mengakar kuat. Tradisi dan adat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Syekh Jangkung tidak memutus tradisi dengan kasar. Ia memilih menyucikannya dengan makna. Ia mengajarkan bahwa bersihnya hati lebih utama daripada sekadar ritual kosong. Ia menyampaikan Islam sebagai jalan ketenangan, bukan ancaman bagi kehidupan mereka. Dan pendekatan inilah yang membuat dakwahnya cepat diterima. Namun, tak semua kabar diterima dengan senyum. Di balik dinding istana dan rumah para bangsawan, mulai terdengar bisikan-bisikan halus tentang seorang pendatang asing, tentang orang tinggi kurus berjubah putih, tentang rakyat yang mulai lebih patuh pada nasihatnya daripada perintah penguasa. Bagi sebagian bangsawan, ini bukan sekadar dakwah. Ini dianggap ancaman. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, datanglah beberapa orang berkuda ke desa itu. Mereka bukan rakyat biasa. Pakaian mereka rapi, sikap mereka tegas. Mereka adalah utusan penguasa wilayah. Dengan suara dingin, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Syekh, penguasa ingin mengetahui maksud kedatanganmu." Syekh Jangkung menatap mereka tenang. Tak ada ketakutan di wajahnya. Ia menjawab pelan, "Aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah." Utusan itu memperingatkan agar Syekh Jangkung tidak mengumpulkan massa, tidak mengajarkan ajaran yang bisa mengganggu ketertiban. Namun, Syekh Jangkung tidak membantah. Ia juga tidak tunduk. Ia hanya berkata, "Jika kebenaran mengganggu, maka yang perlu ditertibkan bukan kebenaran itu, melainkan hati kita." Kata-kata itu membuat para utusan terdiam. Mereka pergi dengan wajah tak puas. Sejak hari itu, tekanan semakin terasa. Beberapa muridnya dipanggil dan diintimidasi. Sebagian orang mulai takut mendekat. Syekh Jangkung memahami ketakutan itu. Ia tidak memaksa siapapun bertahan. "Pergilah jika hatimu belum kuat," katanya. "Iman tak bisa tumbuh dari paksaan." Namun, justru sikap inilah yang membuat sebagian murid semakin mantap mendampinginya. Suatu malam, ketika Syekh Jangkung sedang bermunajat, datang sekelompok orang tak dikenal. Mereka berniat mengusirnya secara paksa. Namun sebelum terjadi keributan, hujan turun sangat deras. Angin berputar kencang, obor-obor mereka padam satu persatu. Kegelapan menyelimuti malam. Dalam kepanikan itu, mereka mendengar suara doa yang lirih. Dan entah bagaimana, keberanian mereka runtuh. Mereka pergi tanpa sepatah kata keesokan harinya. Kabar kejadian itu menyebar cepat. Bukan tentang badai, melainkan tentang ketenangan Syekh Jangkung di tengah ancaman. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal. Namun bersamaan dengan itu, perhatian istana semakin tajam tertuju padanya. Syekh Jangkung mulai memahami satu hal. Jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang sunyi.
Cahaya yang ia bawa telah terlihat terlalu terang untuk diabaikan. Dan ketika cahaya itu menyentuh rakyat, ia pasti akan mengusik singgasana. Setiap kebenaran akan diuji, dan ujian adalah tanda bahwa ia hidup. Langit pagi itu tampak berbeda. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang akan segera dilepaskan. Di desa tempat Syekh Jangkung bermukim, orang-orang berjalan dengan perasaan campur aduk. Ada harap, ada cemas, karena kabar telah menyebar luas. Istana mulai bergerak. Suatu hari, utusan kerajaan datang kembali. Namun kali ini, sikap mereka berbeda. Tidak mengancam, tidak kasar. Dengan nada formal, mereka menyampaikan undangan. Penguasa ingin bertemu denganmu, wahai Syekh. Beberapa murid panik, sebagian menganggap ini jebakan. Namun Syekh Jangkung justru tersenyum tenang. Jika ia memanggilku sebagai raja, katanya, maka aku akan datang sebagai hamba Allah. Perjalanan menuju istana terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena makna pertemuan itu. Syekh Jangkung berjalan tanpa iring-iringan, tanpa pengawal, tanpa kebanggaan dunia. Di sepanjang jalan, rakyat menunduk hormat, bukan karena diperintah, melainkan karena rasa hormat yang tumbuh dari hati. Di dalam istana, penguasa duduk di singgasananya. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kegelisahan. Ketika Syekh Jangkung masuk, ruangan itu terasa berubah. Bukan karena teriakan, melainkan karena keheningan yang tiba-tiba menyelimuti. Engkau telah membuat rakyat lebih mendengarkanmu daripada aku, kata sang raja. Syekh Jangkung menunduk sopan. Aku hanya mengingatkan mereka pada Tuhannya. Sang raja lalu berkata, jika engkau benar wali Allah, buktikan. Permintaan itu menggantung di udara. Para pejabat menunggu, para pengawal menegang. Syekh Jangkung tidak tersinggung. Ia justru berkata pelan, karomah bukan untuk pamer, melainkan ujian bagi yang melihat. Tiba-tiba, langit di luar istana menggelap. Angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan. Syekh Jangkung hanya mengangkat tangan, berdoa dengan lirih. Tak ada teriakan, tak ada mantra, namun suasana berubah. Sang raja merasakan dadanya sesak, kakinya bergetar, bukan karena sakit, melainkan karena rasa kecil di hadapan kekuasaan Allah. Ia bangkit dari singgasananya, lalu duduk di lantai. Para pejabat terdiam. Belum pernah mereka melihat rajanya serendah itu. Tak ada satupun yang berani bicara. Keheningan menjadi saksi. Syekh Jangkung memecah diam itu. Aku datang bukan untuk menjatuhkanmu, wahai raja. Aku datang untuk mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Air mata menetes di pipi sang penguasa. Ia mengangguk perlahan. Hari itu, banyak orang menyebut peristiwa itu sebagai karomah. Namun Syekh Jangkung berkata kepada murid-muridnya, karomah bukanlah angin atau gelapnya langit. Karomah sejati adalah ketika hati yang keras luluh oleh kebenaran. Sejak pertemuan itu, tekanan terhadap dakwah berkurang. Raja tidak lagi menghalangi, bahkan secara diam-diam, ia melindungi Syekh Jangkung. Islam menyebar lebih luas, bukan karena perintah istana, melainkan karena keteladanan. Namun, perjalanan Syekh Jangkung belum usai. Semakin tinggi cahaya, semakin panjang bayangan, dan ujian terberat belum sepenuhnya berlalu. Ketika dunia tunduk, disitulah ujian terbesar dimulai. Setelah peristiwa di istana, nama Syekh Jangkung semakin dikenal. Namun justru sejak saat itulah, ia mulai memilih menghilang dari keramaian. Bukan karena takut, bukan pula karena lelah, melainkan karena ia memahami satu hal penting. Ketika manusia mulai memuji, disitulah bahaya bagi keikhlasan. Syekh Jangkung perlahan mengurangi majelis terbuka. Ia lebih sering menyendiri, menghabiskan waktu dalam doa dan tafakur. Sebagian murid merasa kehilangan, sebagian lain merasa bingung. Namun ia selalu berkata, jangan bergantung pada aku, bergantunglah pada Allah. Ujian terakhir bukanlah ancaman fisik, bukan pula tekanan kekuasaan. Ujian terbesar justru datang dari pujian. Orang-orang mulai mengagungkannya, menyebutnya wali besar, mengaitkan setiap kejadian dengannya. Syekh Jangkung resah,
bukan karena namanya disebut, melainkan karena takut manusia menggantungkan harap bukan kepada Allah. Suatu hari, tanpa banyak diketahui orang, Syekh Jangkung meninggalkan tempat tinggalnya. Ia memilih hidup di tempat yang jauh dari keramaian, dekat alam, dekat sunyi. Di sana, ia hidup sederhana, makan seadanya, beribadah dengan penuh kekhusyukan kepada murid-murid yang setia mencarinya. Ia berpesan, "Jika kalian ingin mencariku, jangan cari jasadku, cari ajaranku." Ia mengajarkan bahwa ilmu bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk merendahkan hati. Seiring waktu, tubuh Syekh Jangkung mulai melemah. Namun lisannya tak pernah berhenti berzikir. Wajahnya tetap tenang. Ia sering memandang langit senja, seolah berbicara dengan Tuhannya. Murid-murid merasakan bahwa waktu perpisahan kian dekat. Pada suatu malam yang hening, Syekh Jangkung mengumpulkan murid-murid terdekatnya. Dengan suara lembut ia berkata, "Jangan tangisi kepergianku. Jika kalian rindu, perbaiki salat kalian. Tak ada wasiat harta, tak ada pesan dunia, hanya pengingat tentang Allah." Malam itu, dalam sujud panjang, Syekh Jangkung menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada gempa, tak ada petir, namun hati banyak orang merasakan kehilangan yang dalam. Seorang wali telah pergi, namun cahaya yang ia bawa tak pernah padam, karena cahaya sejati tidak tinggal pada jasad, melainkan pada teladan. Orang saleh boleh pergi, namun jejak kebaikannya akan tetap hidup. Kepergian Syekh Jangkung tidak disambut dengan hiruk-pikuk, tidak ada iring-iringan kehormatan, tidak ada ratapan berlebihan, namun justru dalam kesunyian itulah pengaruhnya mulai terasa paling kuat, karena ada cahaya yang baru benar-benar tampak setelah pelitanya pergi. Murid-murid Syekh Jangkung kembali ke daerah masing-masing. Mereka tidak membawa nama besar, tidak pula mengatasnamakan gurunya. Mereka hanya membawa satu hal, akhlak. Di desa-desa kecil muncul surau-surau sederhana, bukan tempat pamer ilmu, melainkan tempat memperbaiki diri. Islam menyebar perlahan, tanpa paksaan, tanpa konflik. Syekh Jangkung tidak meninggalkan kitab tebal, tidak pula pesan tertulis. Namun ia meninggalkan cara hidup, cara berbicara yang lembut, cara bersikap yang adil, cara beribadah yang ikhlas. Ilmu yang diwariskannya bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diamalkan. Tak ada pesan agar makamnya diziarahi, tak ada perintah agar namanya diagungkan, namun masyarakat tetap mengenangnya. Bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai orang baik. Dan itulah kemuliaan tertinggi. Hingga kini, nama Syekh Jangkung masih disebut dalam cerita rakyat, dalam doa para sesepuh, dalam nasihat orang tua kepada anaknya, bukan sebagai legenda kosong, melainkan sebagai teladan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari keikhlasan. Kisah Syekh Jangkung bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah cermin bagi kita hari ini. Di zaman ketika suara paling keras sering dianggap paling benar, Syekh Jangkung mengajarkan kekuatan diam yang penuh makna. Di saat manusia berlomba tampil, ia memilih bersembunyi agar amalnya tetap bersih. Dari Syekh Jangkung, kita belajar bahwa dakwah bukan tentang menang, tetapi tentang menyentuh hati. Ilmu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk merendahkan diri. Karomah bukan tujuan, melainkan ujian. Kini, kisah itu telah sampai pada kita, bukan untuk mengagungkan tokohnya, tetapi untuk mengambil hikmahnya. Jika kisah ini membuat hati kita lebih lembut, maka disitulah warisan Syekh Jangkung masih hidup. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tenang dalam ibadah, rendah dalam hati, dan kuat dalam keikhlasan. Ya Allah, jadikan kisah ini sebagai pengingat, bukan sekadar tontonan. Lembutkan hati kami dan dekatkan kami kepadamu. Jika doa ini sampai ke hati Anda, tuliskan "Amin" di kolom komentar.